Cek, assalamualaikum. Cek, 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 mic MC, cek, mic MC, cek 1 2. Oke. Cek cek 1 2 3 cek sekarang ngejar cek. Kami informasikan kepada Bapak dan Ibu yang sudah melakukan registrasi. Kami mohon untuk bisa segera memasuki ballroom karena acara akan kita mulai. Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak dan Ibu apabila sudah selesai menyantap hidangan makan siang dan juga sudah melakukan registrasi, kami persilahkan untuk bisa memasuki ballroom karena acara sesaat lagi akan kita mulai. Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan juga Ibu seluruh tamu undangan di Keraton Ballroom Marriott Hotel Yogyakarta. Kami persilakan kepada Bapak dan juga Ibu apabila masih berada di area foyer, kami persilakan untuk dapat segera memasuki ballroom karena acara akan segera kita mulai. Dan kami ingatkan kembali apabila Bapak dan Ibu telah selesai menikmati hidangan santap siang, jangan lupa untuk melakukan registrasi terlebih dahulu di area yang telah disiapkan. Sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak dan juga Ibu, apabila ada yang belum melakukan registrasi, kami mohon untuk bisa segera menuju meja registrasi di area yang telah disediakan.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon izin kami menyampaikan beberapa tata tertib untuk pelaksanaan acara hari ini. Yang pertama, posisi berdiri ketika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan untuk posisi duduk pada sesi-sesi berikutnya. Yang ketiga adalah bagi Bapak dan juga Ibu yang mengikuti secara virtual, kami mohon untuk dapat menonaktifkan audio dan menyesuaikan posisi kamera pada saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon untuk menonaktifkan nada dering telepon genggam atau mengubahnya menjadi mode getar. Dan kami mohon kepada Bapak dan juga Ibu untuk dapat mengikuti acara dengan tertib. Terima kasih.
Sekali lagi kami ucapkan selamat siang dan juga selamat datang kepada Bapak dan juga Ibu seluruh tamu undangan, baik yang telah hadir di Keraton Ballroom Marriott Hotel Yogyakarta ataupun yang sudah bergabung melalui virtual Zoom. Kami persilahkan kepada Bapak dan juga Ibu yang telah hadir di Ballroom Marriott Hotel Yogyakarta untuk dapat melakukan registrasi di area yang telah disediakan. Dan apabila telah selesai registrasi, kami mohon untuk bisa segera memasuki area ballroom karena acara sesaat lagi akan kita mulai. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kami menyampaikan beberapa tata tertib untuk pelaksanaan acara pada hari ini. Yang pertama adalah posisi berdiri ketika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua adalah posisi duduk pada sesi-sesi berikutnya. Yang ketiga, bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti secara virtual Zoom, kami mohon untuk dapat menonaktifkan audio dan menyesuaikan posisi kamera pada saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat, kami mohon untuk dapat menonaktifkan nada dering telepon genggam atau mengubahnya menjadi mode getar. Dan kami mohon kepada Bapak dan juga Ibu untuk dapat mengikuti acara dengan tertib. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan saksikan bersama video petunjuk keselamatan dari Marriott Hotel Yogyakarta. Ladies and gentlemen, welcome to Yogyakarta Marriott Hotel. Thank you for choosing our hotel as the venue of your meeting and event today. As your safety is our priority, please give us your attention as we bring you through this important safety and emergency briefing before the event begins. At the moment, we are in the Kraton Ballroom, located on the second floor of the hotel building. Kraton Ballroom is equipped with 14 exit doors and 6 evacuation boats as displayed on the screen that will lead us to the assembly point in front of the main lobby hotel. Take a few moments now to locate your nearest exit, which may be behind you. In the event of an emergency and required to evacuate the building, there are 2 nearest emergency exits located next to the lift landing. In the unlikely event of an emergency or when you heard a commanding trap, cover, hold on, find a safety underneath a sturdy surface away from dangerous object that could fall into you. Protect and cover your head while holding onto your covering until the shaking stops. Fire equipment is located next to wedding preparation room, corridor, foyer, ballroom 3, and next to the staircase D and E. We remind you that this is a non-smoking area. Smoking, including the charging and use of e-cigarettes, is prohibited throughout the hotel area. When you hear the first alarm, please remain alert and prepare yourself for any possible evacuation. And when you hear the second continuous alarm followed by announcement on the public address system, please leave the floor immediately by using the exit doors nearest to you and proceed to the nearest emergency exit. Our fire wardens will direct you to the assembly area. Please do not use the elevators. Try to re-enter the building or go down to the car park until instructed it is safe to do so. On behalf of the management and my fellow associates, we hope you will have an enjoyable experience at Yogyakarta Marriott Hotel. Thank you. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mohon kesediaannya kepada Bapak dan juga Ibu yang telah memasuki area ballroom untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak dan juga Ibu yang telah memasuki area ballroom, kami mohon untuk dapat menempati tempat duduk yang telah tersedia karena acara sesaat lagi akan dimulai. Terima kasih.
Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan juga tamu VIP lainnya. Kami persilakan kepada rekan-rekan dokumentasi dan juga media untuk dapat mengabadikan momen terlebih dahulu. Bingung tempatnya Pak. Baik, kami persilahkan kepada rekan-rekan dokumentasi dan juga rekan-rekan media untuk dapat kembali ke tempat masing-masing. Mohon izin acara akan kita mulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat,
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Ogi Prastomiono beserta jajaran. Yang kami hormati, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Bapak Agus Suprapto. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Anggoro Eko Cahyo. Para tamu perwakilan dari organisasi dan regulator internasional, para pejabat di lingkungan lembaga negara dan kementerian, para ketua asosiasi dan pimpinan lembaga jasa keuangan, para pimpinan media massa, dan hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara fisik di Ballroom Keraton Hotel Marriott Yogyakarta maupun yang telah bergabung melalui virtual Zoom. Selamat datang dalam acara peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028 Otoritas Jasa Keuangan. Suatu kehormatan bagi saya, Galuh Santika Daniswara, selaku pegawai Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat memandu kegiatan pada hari ini. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Ogi Prastomiono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati bersama, Bapak Agus Suprapto, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Bapak Iwan Pasila, Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian Penjaminan Dana Pensiun OJK, Bapak Sumarjono, Kepala OJK Koordinator Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Eko Yunianto, Kepala OJK Provinsi Yogyakarta, Bapak Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan, Bapak Abdul Hadi, PLT Ketua ADPI, Bapak Tondi Suradirja, Ketua Perkumpulan DPLK, Bapak Helmi Imam Satriono, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Asabri Persero, Bapak Feb Sumandar, Direktur Perencanaan dan Aktuaria PT Taspen Persero, our colleagues from OECD, Pablo Antolin, Timothy, Leigh, Stephanie, Joy, welcome to Yogyakarta. Bapak Ibu pimpinan Dana Pensiun di Indonesia, saya lihat ada senior saya, Pak Ardan, ada Pak Tony Wenas, Direktur Utama PT Freeport Indonesia, pendiri daripada Dana Pensiun PT Freeport. Bapak, Ibu hadirin sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita bisa menyelenggarakan acara peluncuran peta jalan roadmap pengembangan dan penguatan asuransi dana pensiun di Indonesia 2024-2028.
Peta jalan ini cukup panjang disusun karena kita sudah menyiapkan sejak tahun 2023, tapi berkenaan dengan terbitnya Undang-Undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan di awal Januari 2023, kami menunggu perkembangan terkait dengan turunan daripada peraturan pemerintah yang mengatur tentang dana pensiun. Untuk itu, pada hari ini kita sudah meyakini bahwa kita meluncurkan peta jalan roadmap untuk pengembangan penguatan dana pensiun Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui, perekonomian Indonesia masih tumbuh stabil di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi dan politik global. Pada triwulan 1 2024, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,11%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi beberapa negara di kawasan ASEAN. Kami meyakini bahwa sejatinya potensi dan pertumbuhan masih sedemikian besar, terutama didukung dengan adanya kondisi bonus demografi dan juga potensi kekayaan alam Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Akan tetapi satu hal yang menjadi perhatian adalah adanya potensi risiko kenaikan dependency ratio saat berakhirnya periode bonus demografi pada 15-20 tahun mendatang. Oleh karena itu, upaya mendorong penguatan dan pengembangan industri dana pensiun menjadi hal yang mutlak untuk memitigasi potensi risiko tersebut, karena industri dana pensiun memiliki peranan penting dan strategis pada tatanan perekonomian nasional. Dari perspektif masyarakat, industri ini menjadi sarana untuk consumption smoothing pada saat masyarakat tidak berada dalam usia produktif, dan jika mengacu kepada istilah yang cukup familiar saat ini, yaitu sandwich generation, kami meyakini bahwa dana pensiun merupakan salah satu solusi finansial untuk memutus rantai sandwich generation. Dari perspektif yang lebih makro, industri dana pensiun berperan sebagai investor institusional yang dapat mendorong perekonomian nasional melalui penyediaan sumber pembiayaan jangka panjang. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, jika melihat sistem pensiun di Indonesia, saat ini Indonesia memiliki dua pilar utama, yaitu dana pensiun wajib dan dana pensiun sukarela. Pilar pertama terdiri dari program terkait jaminan hari tua dan jaminan pensiun baik untuk pekerja di private sectors, ASN, serta anggota TNI Polri, di mana untuk pilar pertama akan dikuatkan berdasarkan Undang-Undang P2SK dengan adanya program pensiun tambahan yang bersifat wajib. Pilar kedua adalah program pensiun sukarela yang diselenggarakan oleh Badan Hukum Dana Pensiun. Bapak Ibu hadirin sekalian, secara statistik OJK melakukan perubahan sudut pandang di mana sebelumnya dana pensiun wajib dimasukkan ke dalam kelompok perasuransian, yaitu asuransi sosial. Namun sejak Januari 2024, statistik tersebut diperbaharui sehingga masuk ke dalam kelompok dana pensiun. Hal tersebut bertujuan memberikan gambaran lebih utuh mengenai kondisi ekosistem pensiun di Indonesia saat ini. Secara agregat, total aset dana pensiun per akhir Mei 2024 sudah mencapai 1.439,71 triliun rupiah
atau tumbuh 8,36% year on year, atau jika melihat compound annual growth rate pada periode 2020 sampai 2023 mencapai 9,95%. Jumlah penyelenggara program pensiun berjumlah 222 dengan 3 penyelenggara program pensiun wajib dan 3 penyelenggara program pensiun sukarela yang mengcover 28,29 juta peserta dari seluruh program tersebut. Secara replacement ratio dari hasil analisis dan kajian yang dilakukan, estimasi baru sekitar 15-20% dari take home pay, walaupun jika dibandingkan dengan basic income-nya sudah sekitar 60-65%. Ibu, Bapak, serta hadirin yang kami hormati, OJK melihat saat ini masih terdapat beberapa isu struktural yang menjadi tantangan bagi industri dana pensiun untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dari perspektif demand, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tingkat literasi dan tingkat inklusi dana pensiun yang masih tergolong rendah. Apabila dikaitkan dengan struktur ketenagakerjaan Indonesia yang didominasi oleh tenaga kerja dari sektor informal, terdapat tantangan berupa akses dan spesifikasi program pensiun yang belum sepenuhnya kompatibel dengan karakteristik pekerja pada sektor informal. Dari perspektif supply, industri dana pensiun dihadapkan pada isu pada penyelenggaraan program pensiun itu sendiri, antara lain dari sisi infrastruktur dan kapabilitas dalam mengelola investasi, serta kemampuan pemenuhan pendanaan dana pensiun oleh pemberi kerja, khususnya pada program pensiun manfaat pasti. Selain itu, terdapat pula hal mendasar yang menjadi isu, yaitu terkait rendahnya replacement ratio. Umumnya penghasilan dasar pensiun PHDP hanya menggunakan unsur basic income, sehingga replacement ratio pun menjadi sangat kecil di kisaran 15-20% dari take home pay. Sedangkan rekomendasi International Labour Organization diharapkan sebesar 40%. Selain itu, penilaian dari pihak eksternal seperti Global Pension Index 2023 yang diterbitkan oleh Mercer dan CFA Institute menilai bahwa sistem pensiun di Indonesia masih butuh pengembangan dan penguatan agar tetap sustain. Dari 47 negara yang dinilai, Indonesia memiliki nilai indeks sebesar 51,8 yang dikategorikan dalam kelompok C. Beberapa usulan untuk peningkatan antara lain memperluas cakupan kepesertaan, keberlanjutan penguatan pengaturan, serta peningkatan transparansi kepada peserta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, secara global setidaknya terdapat 3 isu pengembangan dana pensiun yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Pertama adalah mengenai digitalisasi di sektor dana pensiun. Beberapa penelitian baik dari OECD maupun IOPS menunjukkan adanya pengembangan yang cukup masif terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam menciptakan individual pension dashboards. Sebagai contoh, pada akhir Juni lalu, Hong Kong melalui Mandatory Provident Fund Scheme Authority MFFA meluncurkan platform yang disebut IMPF yang mengintegrasikan fungsi pengelolaan dana, pembayaran iuran, dan pemantauan oleh peserta. Kedua adalah mengenai program pensiun di sektor informal. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa masih adanya tantangan struktural terhadap isu ini.
di Indonesia. Bahkan di global, isu ini mendapatkan perhatian khusus dan menjadi salah satu topik dalam OECD Global Forum di Zimbabwe pada akhir tahun 2023 yang lalu. Ketiga adalah pergeseran tren program pensiun manfaat pasti, defined benefit, menjadi program pensiun iuran pasti, defined contribution. Pada forum terbaru di bulan Juni kemarin, IOPS menyampaikan bahwa akan dilakukan revisi atas IOPS Principles yang menjadi acuan OJK dalam melakukan proses pengawasan. Terdapat 3 usulan prinsipal baru, yaitu implementing the pension regulation, monitoring and adaptability, dan assessment and implementation process. Selain itu, terdapat 2 penyesuaian terhadap IO Principle yang sudah ada, yaitu Objective and Responsibilities dan Transparency and Communication. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memperhatikan berbagai kondisi dan tantangan yang ada, OJK secara konsisten menerapkan kebijakan strategis di industri dana pensiun dengan melakukan upaya secara simultan antara lain penyelesaian current issues dan di saat bersamaan membangun industri dana pensiun ke depan. Penyusunan peta jalan roadmap ini merupakan salah satu upaya untuk merespon berbagai dinamika yang terjadi di industri dana pensiun yang selaras dengan tujuan pemerintah dalam mengembangkan dan menguatkan sektor keuangan di Indonesia melalui penerbitan Undang-Undang P2SK. Ide penyusunan roadmap ini sudah dimulai sejak tahun 2023 yang semula hanya berupa program strategis karena industri dana pensiun sempat dinilai menjadi sunset industry. Menjadi kepada sebuah peta jalan atau roadmap pengembangan dan penguatan dengan semangat yang sama sesuai dengan Undang-Undang P2SK. Hal ini juga yang mendasari perubahan konsep peta jalan yang semula hanya untuk dana pensiun sukarela menjadi peta jalan untuk keseluruhan sistem pensiun di Indonesia dengan sinergi antara lain pensiun wajib dan sukarela. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, selain dana pensiun sukarela, baik itu DPPK maupun DPLK, juga hadir program pensiun wajib dari BPJS Ketenagakerjaan, dari PT Taspen, dan dari PT Asabri. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami sampai pada ringkasan peta jalan dana pensiun 2024-2028. Pengembangan dan penguatan industri dana pensiun pada peta jalan ini ditopang melalui 4 pilar utama, yaitu penguatan ketahanan dan daya saing, pengembangan elemen dalam ekosistem sektor dana pensiun, akselerasi transformasi digital, serta penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan di sektor dana pensiun. Dalam tahap implementasinya, peta jalan ini diturunkan dalam 3 fase dengan sinergi antara dana pensiun wajib dan dana pensiun sukarela. Fase pertama adalah fase penguatan fondasi pada periode 2024-2025 yang fokus pada penguatan sumber daya manusia, perluasan akses melalui pemanfaatan teknologi, serta penerapan prinsip-prinsip pengelolaan dana pensiun yang baik. Fase kedua adalah fase konsolidasi dan menciptakan momentum pada periode 2026-2027 yang fokus pada konsolidasi penyelenggaraan program pensiun sukarela, penerapan investasi berdasarkan profil risiko peserta, serta pembangunan sistem terintegrasi mengenai kepesertaan pensiun nasional.
Fase terakhir, yaitu end state di tahun 2028, adalah fase penyesuaian dan pertumbuhan, di mana harapannya telah terbentuk ekosistem dana pensiun nasional yang lebih baik dengan adanya peningkatan replacement ratio, peningkatan kepesertaan sektor informal, serta tercapainya target densitas dana pensiun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akhir kata saya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan ide pemikiran yang sangat berharga dalam penyusunan peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun Indonesia 2024-2028. Peta jalan pengembangan ini bukan hanya sekedar dokumen, tetapi merupakan komitmen kita bersama dari seluruh stakeholder yang berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan sistem pensiun Indonesia yang lebih baik lagi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan ridho-Nya di setiap langkah yang kita lakukan dalam mewujudkan sektor dana pensiun yang kuat, stabil, terpercaya, serta dapat menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat seiring memasuki usia pensiun. Keberhasilan dari peta jalan ini merupakan keberhasilan dari kita bersama dan hanya dapat terwujud dengan komitmen dari kita bersama, stronger together. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ogi atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Mahendra Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ogi Prastomiono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun. Bapak dan Ibu Pimpinan Asosiasi Industri Dana Pensiun. Bapak dan Ibu Pimpinan Perusahaan-perusahaan Dana Pensiun. Perwakilan dari kementerian, lembaga, dan lembaga internasional yang hadir, Bapak dan Ibu narasumber, Bapak dan Ibu perwakilan dari media, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028. Peta jalan ini merupakan arah kebijakan bagi industri dana pensiun yang dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholders terkait dan merupakan roadmap yang ke-9 yang telah diluncurkan oleh OJK pada periode Dewan Komisioner saat ini. Di tengah perekonomian dunia yang cenderung mengalami stagnasi dan ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik dan perang dagang yang meningkat, maka seiring juga dengan transisi pemerintahan di Indonesia, kita melihat bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh dengan positif dan menggembirakan. Dan tentu saja hal itu kita pakai sebagai momentum untuk mendorong seluruh sektor di bidang jasa keuangan, termasuk yang penting adalah pada sektor dana pensiun di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam perkembangan industri dana pensiun ke depan.
Industri ini mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 8,74% pada April 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 1.432,7 triliun. Selanjutnya juga BPS pada Februari 2024 menyampaikan bahwa proporsi tenaga kerja Indonesia, baik formal dan informal, sebesar 142,18 juta orang dengan total 58 juta pekerja formal dan 84 juta merupakan pekerja informal. Melalui arah kebijakan, pengembangan, dan penguatan dana pensiun ini, diharapkan industri dana pensiun akan menjadi lebih sehat, efisien, berintegritas, dan memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 18 sampai 20 November 2024 yang akan datang, OJK akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Annual General Meeting the International Organization of Pension Supervisors, IOPS, serta OECD Global Forum on Private Pension. Dan saya berharap industri dana pensiun di Indonesia dapat berpartisipasi untuk belajar best practices dan pengalaman dari negara lain, tapi juga sebaliknya Indonesia dapat membagikan pengalamannya kepada peserta dari negara-negara lainnya. Peta jalan ini adalah komitmen bersama kita untuk menciptakan sistem pensiun nasional yang lebih baik. Saya berharap dan percaya seluruh pemangku kepentingan yang terkait akan memberikan dukungan terbaiknya, sehingga implementasi kebijakan berjalan dengan tepat, baik, dan berkontribusi mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selanjutnya, kita akan menyaksikan sebuah pertunjukan yang merupakan rangkaian prosesi peluncuran peta jalan serta memiliki makna atau filosofi, salah satunya adalah kesatuan dan keberagaman. Seperti yang tercermin dari Bapak Ibu yang telah hadir pada siang hari ini, yang datang dari berbagai wilayah yang berbeda-beda, namun bersatu dalam satu acara, yaitu peluncuran peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun 2024-2028. Nuswantoro. Membentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia negeri nan elok, kaya budaya, kaya pesona alam raya. Nuswantara menjadi bukti keberagaman. Kami hadir menjadi pesona yang menyatu, berjiwa merah, dan berhati putih dalam rangkaian pesona negeri. Terbalut samudra dan ibu pertiwi, tetaplah jaya sepanjang masa.
hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wajalala eha eha. Aku didengar haring bola hembut, abadala diding hembut, abadala diding. Aku didengar haring bot, aku didengar haring bola hembut, abadala diding hembut, abadala diding.
Peta jalan atau roadmap pengembangan dan penguatan dana pensiun Indonesia merupakan bentuk sinergi dari seluruh pihak di dalam ekosistem industri dana pensiun, mulai dari regulator, kementerian lembaga, asosiasi, penyelenggara program pensiun, baik pensiun wajib maupun pensiun sukarela, serta stakeholder terkait lainnya. Dengan peta jalan ini, saya berharap penyelenggaraan program pensiun dapat lebih inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan peserta dan masyarakat. Momen ini menandai langkah penting dalam upaya kita untuk memperkuat sistem pensiun di Indonesia, guna memastikan masa pensiun yang lebih terencana, aman, dan sejahtera. Yuk, siapkan pensiun. Selanjutnya adalah prosesi seremonial peluncuran peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun 2024-2028 Otoritas Jasa Keuangan. Untuk itu kami turut mengundang dengan hormat menuju ke atas panggung Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, Bapak Ogi Prastomiono, kemudian Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan yang diwakili oleh Bapak Pramudia Irwan Buntoro, turut mengundang Direktur PT Taspen yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Feb Sunanda, Direktur PT Asabri yang diwakilkan oleh Bapak Helmi Imam Satriono. Kami turut mengundang pula Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia ADPI Bapak Abdul Hadi dan Ketua Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan DPLK Bapak Tondi Suradireja. Baik, Bapak dan Ibu sudah siap di posisi masing-masing ya Bapak? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, prosesi ini akan ditandai dengan menancapkan gunungan sebagai simbol dari peluncuran peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun 2024-2028. Mari kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Dan inilah peluncuran peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun 2024-2028 Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Kepada Bapak mohon untuk tetap berada di atas panggung. Untuk selanjutnya kami turut mengundang untuk bergabung ke atas panggung Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN Bapak Agus Suprapto untuk sesi foto bersama. Baik, pada hitungan ketiga akan kita pandu 1, 2, 3. Sekali lagi boleh mohon izin tangan mengepal ke atas Bapak. Ya, 1, 2, 3.
Baik, kami persilakan dengan hormat selanjutnya untuk prosesi penandatanganan buku peta jalan. Kami persilakan dengan hormat. Diawali oleh Bapak Ogi Prastomyono. Dilanjutkan dengan Ketua DJSN Bapak Agus Suprapto. Perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Bapak Pramudia Irawan. Dan akan dilanjutkan Direktur PT Taspen yang diwakili oleh Bapak Feb Sunandar. Dilanjutkan dengan Direktur PT Asabri atau yang mewakili. Kemudian dilanjutkan dengan Ketua ADPI Bapak Abdul Hadi. Dan terakhir Ketua Asosiasi DPLK Bapak Tondi Suradireja. Dengan penandatanganan ini merupakan salah satu dari bentuk dukungan dari seluruh pihak kepada industri dana pensiun. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas komitmen untuk mendukung kemajuan industri dana pensiun. Selanjutnya adalah penyerahan buku peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun 2024-2028 oleh Kepala Eksekutif BPDP Bapak Ogi Prastomyono kepada kementerian dan lembaga terkait serta asosiasi. Yang pertama akan diserahkan kepada perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan. Dilanjutkan dengan penyerahan yang akan diterima oleh Ketua ADPI dan DPLK Bapak Abdul Hadi dan juga Bapak Tondi Suradireja selaku perwakilan dari program pensiun sukarela. Baik. Ya, ini adalah penyerahan yang diterima oleh Bapak Tondi Suradireja selaku perwakilan dari DPLK, program pensiun sukarela. Mohon setelah ini kita akan berfoto kepada Bapak yang berada di atas panggung. Kita bisa abadikan momen ini, boleh dengan sambil menunjukkan buku yang tadi telah ditandatangani ya. Baik, kita akan hitung pada hitungan ketiga. Mohon izin 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi 1, 2, 3. Baik, mohon untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya kita akan memasuki ke prosesi penandatanganan komitmen.
kami juga turut mengundang dengan hormat untuk bergabung ke atas panggung Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan BKF Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Adi Budiarso. Direktur Kompensasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara, Ibu Neni Rohyani. Koordinator pada Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun Kementerian BUMN, Bapak Sabar Wicaksono. Perencana Ahli Madya Kementerian PPN Bappenas, Ibu Rosi Wediawati. Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian PAN-RB, Ibu Insani Putri. Dan kami mohon kepada Bapak Ogi Prastomiono untuk berkenan mengawali penandatanganan komitmen kolaborasi antara OJK dengan kementerian dan lembaga terkait, serta asosiasi dalam rangka pengembangan dan penguatan sistem pensiun nasional. Kami persilakan kepada Bapak Ogi untuk mendahului, dan selanjutnya kami persilahkan perwakilan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia oleh Bapak Adi Budiarso. Kami persilahkan kepada Bapak Adi Budiarso, perwakilan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Mohon bersiap untuk selanjutnya bisa menandatangani komitmen bersama dari Kementerian PPN Bappenas oleh Ibu Rosi Wediawati. Dilanjutkan dari Kementerian PAN-RB oleh Ibu Insani Putri. Dilanjutkan dari perwakilan dari Kementerian BUMN oleh Bapak Sabar Wicaksono. Dari Badan Kepegawaian Negara oleh Ibu Neni Rohyani. Dilanjutkan dengan perwakilan dari Ketua Dewan Jaminan Nasional Bapak Agus Suprapto. Mohon bersiap, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau yang mewakili. Dilanjutkan penandatanganan komitmen oleh Direktur Perencanaan Strategis dan Aktuaria PT Taspen oleh Bapak Feb Sunandar. Dilanjutkan dari perwakilan PT Asabri. Kemudian disusul dari perwakilan atau dari Ketua ADPI Bapak Abdul Hadi. Dan terakhir, penandatanganan dari Ketua Asosiasi DPLK Bapak Tondi Suradireja. Baik, kita akan melanjutkan dengan sesi foto bersama di atas panggung, Bapak dan Ibu. Kami akan pandu pada hitungan ketiga, mohon bersiap. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh tangan mengepal ke atas. 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya sesi foto dengan seluruh peserta. Jadi kami mohon kepada Bapak dan Ibu yang berada di atas panggung berkenan untuk dapat turun berdiri di depan meja menghadap ke arah panggung. Dan kami mohon untuk seluruh undangan
untuk dapat bangkit berdiri dan merapat ke tengah. Dan kami mohon untuk rekan-rekan dokumentasi dan media bisa mengambil foto dari atas panggung. Baik, kami persilakan Bapak Ibu boleh berdiri dan merapat ke tengah supaya terlihat semua nanti saat diabadikan momen ini. Baik, kami akan pandu pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh tangan mengepal ke atas Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Boleh terakhir, boleh dengan semangat dan senyumnya yang paling meriah Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan dengan ini selesailah sudah seluruh rangkaian dari prosesi peluncuran penyerahan buku hingga penandatanganan komitmen pada siang hari ini. Baik, kami persilakan kepada Bapak dan juga Ibu untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Karena acara akan kita lanjutkan kembali. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan video peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun 2024-2028. Selamat menyaksikan. Menjalani hari-hari pensiun tanpa bergantung kepada lingkungan sekitar dan tanpa harus memikirkan beban hidup sehari-hari menjadi impian bagi semua orang. Namun kenyataannya yang terjadi pada masyarakat kita justru kebalikannya. Di masa pensiun justru para pensiunan tidak bisa melepaskan ketergantungan mereka dari orang lain. Kesulitan untuk bisa mandiri, pada akhirnya hanya ada dalam rencana. Hal inilah yang menjadi landasan bagi OJK untuk menyusun kebijakan perihal dana pensiun. Dalam perjalanannya, industri dana pensiun mengeluarkan beberapa usaha untuk menaikkan peran dana pensiun pada masyarakat. Di antaranya, dengan diluncurkannya tagline, "Yuk siapkan pensiun", MOU pengelolaan dana investasi bersama dana pensiun BUMN, serta berbagai program literasi dan inklusi. Peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun Indonesia 2024-2028 kemudian merangkum dan mensinergikan program-program tersebut demi tercapainya industri dana pensiun yang lebih baik. Namun harus selalu diperhatikan bahwa dalam pelaksanaannya, peta jalan industri dana pensiun ini juga menghadapi berbagai tantangan, yaitu tantangan kepesertaan, tantangan GRC dan SDM, tantangan ekosistem. Untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam peta jalan pengembangan dan penguatan industri dana pensiun, disusunlah 4 pilar pengembangan dan penguatan, yaitu 1. Penguatan ketahanan dan daya saing. 2. Pengembangan elemen-elemen dalam ekosistem. 3. Akselerasi transformasi digital. 4. Penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan. Keempat pilar tersebut kemudian dijalankan dalam 3 fase, yang terdiri dari fase 1, penguatan fondasi di 2024-2025. Fokus untuk memperbaiki celah yang harus segera diselesaikan agar tidak menghambat implementasi pengembangan dan penguatan industri. Fase 2, konsolidasi dan menciptakan momentum 2026-2027. Fokus untuk mempergunakan sumber daya yang telah disempurnakan dalam memperkuat industri agar dapat tumbuh lebih baik. Fase 3, penyesuaian dan pertumbuhan 2028.
fokus mengembangkan ekosistem untuk pendukung industri dan mengembangkan peluang baru untuk pertumbuhan sebagai fase tinggal landas. Untuk menjamin agar pelaksanaan peta jalan pengembangan dan penguatan industri dana pensiun Indonesia bisa berjalan dengan baik, diadakan monitoring dan evaluasi atau MONEV. OJK mengajak seluruh pemangku kepentingan seperti kementerian atau lembaga terkait, asosiasi dana pensiun serta masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan peta jalan pengembangan dan penguatan industri dana pensiun Indonesia. Kehadiran peta jalan pengembangan dan penguatan industri dana pensiun diharapkan dapat mewujudkan dana pensiun yang dapat membangun ketahanan masyarakat, meningkatkan densitas dana pensiun, dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Jika semua elemen bisa berjalan beriringan, kedepannya bisa tercapai industri dana pensiun yang sehat dan kuat, yang mampu menjadi penopang bagi para pensiunan sehingga mereka bisa bergantung kepada diri mereka sendiri. Pensiun terencana, hari tua bahagia. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menutup rangkaian acara kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Musa dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita sejenak bersama-sama berdoa, menundukkan kepada kepala dan merendahkan hati, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita selenggarakan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yusba' wa min du'ai la yustajabu laha. Ya Allah, ya Alim, jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah merasa tenang, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak pernah Engkau kabulkan. Ya Allah, ya Rahim, kami menyadari hidup ini semata-mata hanya untuk beribadah kepadamu. Oleh karena itu, jadikanlah apa yang kami rencanakan dan apa yang kami lakukan pada hari ini berupa peluncuran peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun 2024-2028 Engkau ridhoi sehingga mempunyai nilai ibadah dan dapat memberi manfaat serta maslahah secara luas bagi bangsa Indonesia. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yusba' wa min du'ai la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang benar dan mudahkan bagi kami untuk mengikuti kebenaran itu. Dan tunjukkan kami jalan yang sesat adalah sesat, sehingga berikan kemudahan dan berikan kekuatan kami untuk dapat menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara dari peluncuran peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun 2024-2028. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi serta komitmen yang diberikan untuk industri dana pensiun yang lebih maju. Akhirnya saya Galuh Santika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore dan sampai jumpa. Bunda
Jamur apa ya? Jamur gagak.